Halo Famers, dimanapun Anda berada, jumpa kembali di Fam Station. Inilah sebuah kanal yang didedikasikan oleh Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, IPB University, yang ditujukan untuk membahas segala hal yang terkait dengan perekonomian, kebangsaan, dan keilmuan di Indonesia. Saya Hardi Hermawan, host Fam Station. Dan Famers, pada kesempatan kali ini 4 Agustus 2021 kita akan membahas sebuah isu yang sangat mengemuka belakangan ini. Dikemukakan oleh seorang aktivis yang mungkin sudah lebih dari 30 tahun berkecimpung dalam dunia aktivisme, Budiman Sujatmiko. Saya mengenal dia dulu itu bicaranya paling paket 5 undang-undang politik, lalu kemudian upah buruh, dan yang setelah itu dia bicara soal dana desa dan lain sebagainya. Reforma agraria. Ya, reforma agraria. Sekarang kita akan tampilkan di sini Budiman Sujatmiko membahas mengenai Bukit Algoritma, sebuah mimpi indah memiliki Silicon Valley di Indonesia. Dan selain Budiman Sujatmiko, kita juga menghadirkan Profesor Dr. Nunung Nuriartono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Apa kabar, Pak Nunung, Mas Bud? Halo Mas Hardi, Prof. Nunung. Sehat. Ya, jadi Bukit Algoritma itu nama itu dari mana? Bukit Algoritma namanya, Mas Bud? Pertama nemunya di tempat parkiran. Lah. Di tempat parkiran di Tebet, di sebuah lagi parkir gitu kan. Lagi parkir, kemudian ngobrol-ngobrol dengan teman namanya Mas Teddy, partner saya juga di Bukit Algoritma. Kita ngobrol. Gimana ya, ini kalau Silicon Valley itu kan lembah silikon. Apa yang menjadi lawan dari lembah? Kalau lembah itu cekung, berarti harus ada yang ini kembung, begitu ya? Nah, gitu ya bukit atau gunung. Kalau gunung tuh kelihatannya terlalu ini ya, bisa ada menimbulkan bencana vulkanik kalau gunung itu ya. Jadi bukit saja. Oke, bukit nampaknya lebih indah gitu. Yang di Amerika Serikat, pusat teknologi namanya disebut Silicon Valley. Silikon, oke. Silikon itu tekanannya adalah satu material yang memang sangat dibutuhkan saat manusia melakukan revolusi industri ketiga. Yaitu sebuah revolusi industri yang digerakkan dengan teknologi digital, di mana material yang yang dibutuhkan adalah silikon. Kira-kira begitu ya, untuk membuat komputer klasik terutama komputer klasik silikon bahannya. Oke, silikon tuh hardware banget. Tapi sekarang ini perkembangan komputer, terutama di bidang komputer kuantum, itu nggak lagi sekedar butuh silikon, ada macam-macam, ada partikel cahaya namanya foton, ada superconductivity, ada ion trap, macam-macam. Masa kita mau sebut bukit ion? Nanti dekat-dekat dengan bukit Zion lagi, ya kan? Adalah teknologi ion trap untuk teknologi kuantum, nanti bukit ion. Enggak. Apa juga bukit foton, bukit partikel cahaya. Wah, katanya agak-agak mistik gitu ya. Paling mungkin apa yang menyatukan semua ini? Upaya manusia apa yang selama ini dilakukan manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah. Kita hadir ingin solving the problems. Nah, solving the problem itu, yang efektif itu ada dua. Yang pertama adalah kalau kamu berkuasa, kamu punya kekuasaan, kamu bisa secara efektif solving the social problems, asal untuk tujuan benar, or creating the problems, kalau kamu berkuasa dengan niat jahat gitu ya, atau nggak tahu apa-apa juga, kalau saya nggak tahu apa-apa. Nah, satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah adalah dengan punya kekuasaan politik. Karena dengan tanda tangan, saya merasakan. Waktu saya di DPR RI, tanda tangan saya dengan teman-teman saya di DPR RI mahal banget. Mau dipakai jahat, mau dipakai baik, itu terserah. Untungnya kami pakai yang baik-baik gitu ya. Kira-kira gitu. Salah satunya bikin undang-undang desa. Ya, oke. Solusi pertama untuk menyelesaikan masalah sosial secara efektif adalah kekuasaan. Loh, tapi ini kan bukan politik. Ini keilmuan, ini inovasi. Nah, ada solusi kedua. Cara paling efektif, metode paling efektif untuk menyelesaikan semua masalah baik sosial maupun alam, maupun pengetahuan adalah algoritma. Algoritma. Jadi ada bukit untuk berbeda dengan lembah. Ada algoritma. Algoritma itu mempertemukan silikon, mempertemukan foton, mempertemukan ion, mempertemukan apapun dalam teknologi yang kita pakai sehari-hari sekarang. Kira-kira begitu.
Sukabumi. Ya, Sukabumi, nggak jauh dari Bogor. Karena apa? Karena yang punya tanah di sana punya mimpi yang sama. Oke. Yang pengelola tanah di sana, yang punya HGU dan HGBI di sana, ternyata mimpinya sama. Bedanya dia punya ide dan punya tanah luas. Saya dengan teman-teman cuma punya ide, punya anak-anak muda yang kita kumpulin, dan punya network di desa-desa atau network talenta-talenta Indonesia. Ya sudah ketemu lah, kira-kira begitu. Ya udah Mas. Nah, sekarang ini sudah sampai mana dan akan sampai mana? Sekarang ini kan kita kemarin barusan groundbreaking, tapi sekarang karena PPKM agak tertunda. Fokus kita sekarang adalah melakukan renovasi terhadap gedung-gedung yang sudah ada di sana, Bang Herdi. Sudah ada 120 rumah yang memang harus direnovasi, ada 6 gedung dan 1 hotel berbintang 3 yang itu yang kemudian mau kita pakai jadi alat tempat anak-anak muda ngumpul bareng di sana untuk berinovasi. Lalu nantinya itu akan seperti apa? Nantinya tempat itu kamu bayangkan mungkin seperti Darmaga, kampus Darmaga. Darmaga itu berapa hektar, Pak Nunung? Prof? Hampir 300-an. 300-an, tapi cuma sepertiganya. Ya. Tahap pertama kami seperti 300 hektar. Tahap pertama kami sampai 2025 atau 2024 itu 335 hektar tahap awal kami. Nanti akan seperti Darmaga, akan seperti Bukit Sentul gitu ya. Nggak ada cerobong asap, ya. Nggak ada cerobong asap, nggak ada apa. Ya seperti kampus ada tanaman indah banget nih. Gambarnya belakang backdropnya Kang Hardi nih. Seperti itu, akan banyak pohon berlembah-lembah seperti kampus. Tapi di sana ada riset, tapi risetnya kalau dalam skala teknologi readiness level, kita adalah dari skala 6 sampai 9, yaitu riset-riset yang siap untuk dipraktekkan dan dipasarkan, diimplementasikan. Kalau kampus, kebanyakan kampus atau LIPI, itu dari TRL-nya atau tingkat kesiapan teknologinya, itu dari 1 sampai 5. Itu riset-riset dasar, riset-riset menengah. Sementara kami tekanannya kepada riset-riset skala 5 sampai 9 yang untuk berorientasi pasar. Meskipun kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan beberapa riset dasar. Ada beberapa program kami yang strategis untuk riset dasar, seperti untuk AI, kecerdasan buatan kuantum, misalnya seperti itu. Terutama di sana, kecerdasan buatan kuantum, AI kuantum, seperti itu. Jadi benar-benar sebuah mimpi besar ya? Bagaimana? Benar-benar sebuah mimpi besar. Oh ya, mimpi besar, tapi yang mau mimpi banyak orang, bukan cuma saya. Oke. Ya. Ada semacam, nanti kita bayangkan sebuah komplek yang luas, Anda sebut, saya baca sekitar 850 hektar. 888 hektar. 888, hampir 900 hektar. Ya, betul. Lokasi itu yang kemudian nanti akan dihuni oleh sebuah aktivitas, berbagai macam aktivitas, riset, kemudian laboratorium, lalu kemudian juga industri, industri, pendidikan, dan lain sebagainya, yang kemudian ini ditujukan untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang teknologi terutama. Betul, dan kami tidak merasa bahwa kami harus jalan sendiri. Pertama, kami sudah menggandeng sebenarnya kampus. Ada 3 kampus utama yang sudah kami gandeng, yaitu ITB, Unpad, dan IPB. Oh, Jawa Barat semua. Kita sudah sibahkan tanah 25 hektar ke IPB, cuma belum digarap-garap nih. Oke. Baik. Sudah digarap itu. Bagaimana Pak? Sudah digarap, jadi teaching factory ada. Iya. Ya, nanti kecil ya Pak ya. Oke. Baik, sekarang Mas Nunung nih, kita melihat ada mimpi untuk membangun sebuah kompleks industri yang isinya nanti akan berbagai macam kegiatan di sana. Sejauh ini Anda melihat apakah memang itu cukup, ya katakanlah layak diterapkan di Indonesia seperti ini, dan pelajaran apa yang harus kita perhatikan betul untuk memastikan bahwa mimpi itu memang bisa tercapai? Ya, baik, terima kasih Mas Dadi. Mas Bud, selamat malam. Ya, jadi saya melihat Mas Bud ini quantum leap ini. Kenapa? Jadi quantum leap. Ya, jadi biasa diskusi reforma agraria, langsung masuk ke inovasi. Yuk. Kita bicara tentang silikon, kita bicara tentang teknologi masa depan, ini luar biasa. Saya memberikan apresiasi terlebih dahulu. Terima kasih, Prof. Nah, jadi saya melihatnya, saya sedikit flashback dulu nih. Saya mau lihat sejarah peradaban teknologi dulu. Siap.
Jadi ada hal yang menarik kalau kita baca bagaimana misalnya teknologi stetoskop, kemudian kita bisa melihat bagaimana universe itu. Itu awalnya ada satu kompleks yang disebut House of Wisdom. Ya, House of Wisdom itu di Baghdad. Dan itu sekumpulan orang-orang hebat, gitu, kira-kira seperti itu. Sampai akhirnya ditemukanlah teori cahaya dan seterusnya yang dilanjutkan Galileo dan seterusnya sampai kemudian kita bisa membuka the universe itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat lagi apa yang disampaikan Mas Budiman tadi, ini kan beliau punya mimpi ya, tetapi itu tidak cukup kalau menurut hemat saya, karena kita masih sebagai, kalau ada 3 langkah nih Mas Herdi, ya, katakanlah kita mau reacting, kemudian anticipating, dan kita leading. Ini kita masih konteksnya reacting, melihat bagaimana perkembangan yang ada, kemudian kita berusaha mewujudkan. Nah, yang harus kita lakukan, karena tadi namanya algoritma. Algoritma itu kan urut-urutan kira-kira ya. Kalau kita misalnya mau bangun rumah, itu apa dulu yang harus dilakukan? Nah, jadi sebenarnya nama bukit algoritma itu setidaknya mencerminkan bagaimana Mas Budiman dan teman-teman akan melakukan secara runut untuk mengembangkan betul-betul satu kompleks yang itu terintegrasi. Jadi pada akhirnya saya berharap itu anticipating. Saya cerita sedikit bagaimana Intel itu menggunakan tiga prinsip ini: reacting, anticipating, dan leading. Intel tahun 90-an kita ya masih barulah yang WWW. Ya. Tapi Intel sudah menggandeng apa? Menggandeng industri telekomunikasi, industri televisi, industri movie dan kabel. Ya. Nah, ini harus Mas Budiman tadi paling tidak tracknya udah benar nih, nggak bisa jalan sendiri, harus gandeng. Tujuannya apa? Kita akan leading. Karena negara-negara lain, ini kan kalau Silicon Valley ini kan hampir ada di beberapa negara ya. Yang sebenarnya itu tidak lain adalah semacam economic zone gitu. Tapi ini dikhususkan untuk teknologi. Ya. Nah, pertanyaannya tentunya Mas Budiman dan teman-teman ini, apakah segala infrastruktur yang mendukung itu siap loh? Oke. Kalau itu belum siap, tidak didesain seperti algoritmenya tadi, mau bangun sesuatu kan algoritmenya harus jelas nih, ya kan ya. Nah, kalau algoritmanya lompat-lompat, saya khawatir ya bisa, tapi nggak sempurna lah. Kalau dosen nilainya nggak bisa 100 gitu Mas Bud. Jadi algoritmanya udah bener, ya. Tadi namanya udah bener, tapi terus kita bisa membuat itu secara terstruktur sistematis karena memang teknologi masa depan itu ya di teknologi itu. Jadi secara realnya yang diperlukan untuk anticipating dan leading itu tadi? Oke, yang pertama reacting nih, kita udah benar nih, kita bereaksi kan? Ya, kalau itu tadi sudah dijalankan. Udah, sekarang antisipasi. Apa yang akan dilakukan Mas Bud ke depan konteksnya? Bukit algoritma ini mau dibawa kemana? Karena itu nanti kan ada interaksi antara riset yang TRL-nya sudah sampai 9, kemudian di situ ada pendidikan, ada kemudian bisnis. Nah, ini antisipasinya diantaranya adalah pasti akan ada perubahan juga dalam konteks B2B-nya. Ya kan? Nggak bisa seperti biasa. Gitu ya. Nah, antisipasi yang lainnya, Mas Bud, saya membaca dan melihat bagaimana di Shenzhen. Di Shenzhen itu sebelum ada dia sebagai Silicon Valley, untuk membuat prototip itu perlu 1 sampai 2 bulan. Tapi begitu ada Shenzhen, 1 minggu prototip jalan. Artinya orang ngumpul, disediakan wadah, tadi oke lah sudah ada rumah segala macam. Tapi how they connect each other itu penting banget. Karena harus terkoneksi satu dengan yang lainnya. Gitu loh. Diskusinya dan seterusnya membayangkan sesuatu ke depan yang merubah dunia lah. Jadi saya membayangkan Mas Budiman dengan bukit algoritmanya ini mampu mentransformasikan Indonesia, mampu merubah peradaban. Tapi nanti ada catatan lainnya juga dari saya. Oke. Saya ke Mas Bud lagi juga kalau gitu. Apa yang bisa dijawab dari pertanyaan Prof. Nunung ini? Antisipasi sudah sejauh mana dan kesiapan sendiri sudah sejauh mana? Infrastrukturnya lah katakan, lalu kemudian antisipasi
B2B-nya, model bisnisnya, dan lain sebagainya. Seperti apa? Betul, makasih Prof. Masukannya. Jadi, betul, algoritma itu adalah urut-urutan. Metode sistematis, ya. Dan komputasional, ya, untuk mencapai sebuah tujuan, solving untuk menyelesaikan masalah. Urut-urutannya adalah, sebelum kita bicara TRL, Prof. Nunung, kita sudah siapkan justru yang namanya DRL-nya, yaitu Demand Readiness Level, tingkat kesiapan permintaan. Oke. Jadi apa yang kami lakukan di klaster Sukabumi, kira-kira begitu, yang 888 hektar, itu adalah langkah besar kedua setelah disiapkan DRL-nya. Dalam bentuk apa DRL-nya? Dalam bentuk, saya kebetulan waktu di DPR, itu kan pernah kampanye untuk undang-undang desa. Dulu ada seorang kepala desa dari Gunung Kidul ngomong, Mas Budiman, mau perjuangkan undang-undang desa supaya kami bingung nih, 200 juta rupiah per tahun kami bisa buat apa untuk membangun desa kami. Itu kepala desa di Gunung Kidul. Setelah undang-undang desa jadi, kepala desa yang sama ketemu saya, Mas, mau perjuangkan Mas. Kami ini bingung, 2 miliar per tahun kami mau bisa buat apa saja. Masa mau buat gapura saja, masa mau buat jalan saja. Kami kan juga ada pertanian, ada macam-macam. Kami ingin supaya apa yang bisa kami lakukan dengan 2 miliar per tahun, itu bisa kami kembangkan untuk investasi bagi membangun industri pertanian di desa kami oleh BUMDes. Nah, pertanyaan yang dari kepala desa Gunung Kidul itu rupanya mewakili banyak kepala desa yang lain yang kebingungan karena kebanyakan duit, kira-kira dalam tanda kutip kebanyakan. Nah, akhirnya kemudian 2018, saya kebetulan membina organisasi kepala desa se-Indonesia, saya tahu itu rupanya ada namanya purchasing power, daya beli yang meningkat dari orang desa lewat undang-undang desa, lewat dana desa itu. Oke? Nah, sekarang saya berpikir, gimana supaya uang yang hadir itu, yang kemudian mereka investasikan menjadi BUMDes, segala macam, untuk membangun itu, bisa diinvestasikan untuk sumber daya manusia. Kemudian diinvestasikan untuk teknologi suatu saat. Entah mereka, awalnya mungkin 5 tahun pertama, mereka menjadi konsumen teknologi, mungkin. Kedua, kalau sumber daya manusianya juga mendapatkan investasi yang baik, anak-anak muda desa, mereka bisa sekolah, bisa kuliah di mana-mana, di kampus-kampus yang terdekat dengan kotanya atau kabupatennya, maka mereka bisa juga kita dorong untuk co-creating, co-researching inovasi-inovasi teknologi yang bisa mengatasi masalah-masalah pertanian, masalah-masalah kesehatan, ya kan, masalah-masalah pendidikan, dan segala macam. Itu karena pada waktu 2018 saya waktu itu dengan teman-teman berpikir 10 tahun lagi, yaitu 2028, kita kelihatannya akan mengantisipasi akan adanya banjir transformasi digital besar-besaran sebagai konsekuensi revolusi industri keempat, di mana pendidikan, kesehatan, pertanian, macam-macam bisnis, politik, even akan terdisrupsi secara digital, right? 2028 kami bayangkan. Karena waktu itu kami 2018 mendirikan Inovator 4.0, mengumpulkan anak-anak Indonesia, entah yang di dalam maupun di luar negeri, yang belajar ilmu yang maju, yang aneh-aneh, kita kumpulkan. Nah, ternyata terjadilah pandemi 2019, 2020. Ya. Ternyata apa yang kami antisipasi akan datang 10 tahun lagi, sudah datang dulu. Datang 8 tahun lebih cepat. Nah, pada saat itulah kami agak ketandapan. Nah, sumber daya manusia sudah kita kumpulin, gimana nih supaya ini tidak menjadi tempat kongko anak-anak ini yang sudah kita kumpulin, ada 200-an lebih anak-anak Indonesia. Ada di Oxford, MIT, ada di Harvard, ada di NUS, ada di IPB, ada yang tidak kuliah juga, tapi mereka bagus inovasinya. Akhirnya kemudian ada orang tadi punya tanah. Oke, Mas, saya punya tanah, saya punya mimpi yang sama, saya udah ajukan itu sebagai KEK, kawasan ekonomi khusus. Saya juga sudah hibahkan 25 hektar untuk IPB, untuk riset teknologi pertanian, ITB, untuk inovasi-inovasi artificial intelligence, untuk UNPAD, inovasi-inovasi kedokteran, teknologi-teknologi kesehatan. Nah, tapi mereka belum banyak yang bergerak. Oke, ini sekarang Mas Budiman yang pegang deh. Kita buat joint venture. Nah, kita buat joint venture. Ya udah. Ketika itu, tugas Mas Budiman adalah nyiapin pasar dalam negeri,
nyiapin sumber daya manusia, inovatornya, para perisetnya, ya, teknolognya, dan nyiapin investornya. Ya udah, saya lakukan 3 hal itu. Pasar, sudah jalan? Apa? Sudah jalan? Sudah jalan. Jadi pasar Anda bayangkan tadi dari masyarakat desa terutama, tapi tidak terbatas desa. Betul. Tapi terutamanya, paling nggak captive yang Anda bayangkan dari sana. Awal itu dulu, karena jelas mereka punya purchasing power. Oke. Tapi saya nggak mau purchasing power atau daya beli masyarakat desa dipakai untuk membeli teknologi dari luar. Saya nggak mau. Kalau kamu bisa bikin Google versi Indonesia, kalau kamu bisa bikin Facebook versi Indonesia, kamu bisa bikin Amazon versi Indonesia. Dan kita minta suatu saat orang desa BUMDes-nya itu investasi di perusahaan teknologi ini. BUMDes-nya menjadi perusahaan teknologi. Karena itu salah satu sasaran kami adalah di Bukit Algoritma kita akan buat BUMDes Tower, tempat para periset khusus yang dimiliki oleh sahamnya miliknya orang desa. Sahamnya jadi DR-nya kita siapin. TRL-nya Bukit Algoritma. Nah, TRL-nya Bukit Algoritma, DRL-nya Anda siapkan semacam ekosistem tersendiri. Ekosistem. Tapi kita ini ada tahap ketiga, perkawinan antara DRL dan TRL supaya nyambung. Yaitu CRL, ini temuan kami namanya CRL. Apa itu CRL? Collaborative Readiness Level. Tingkat kesiapan kolaborasi antara produsen dan konsumen. Prosumen. Oke. Prosumen ini harus kompatibel antara DRL dan TRL. Right? Nah, kami melihat di Indonesia selama ini DRL dan TRL-nya itu jalan terpisah. Jalan terpisah gini. Pendekatannya antara DRL dan TRL nggak nyambung. Kita punya 2 model di dunia. DRL, TRL yang digerakkan oleh pasar. Itu adalah Silicon Valley di Amerika dan negara-negara Eropa. DRL dan TRL-nya sama-sama digerakkan pasar. Negara ada campur tangan juga, tapi pasar kuat banget. Itu model pertama. Ada model kedua, DRL dan TRL-nya terutama digerakkan oleh negara. RRC. Ya, ada perusahaan-perusahaan swasta, tapi tanpa campur tangan negara. Itu namanya Alibaba, namanya Tencent, tidak akan bisa berkembang secepat itu. Saya yakin, ya, ada campur tangan negara. Dengan BUMN-nya juga ikut mendorong, PKC-nya, pemerintahnya segala macam mendorong. Nah, ada 2 pendekatan. Setelah kita lihat-lihat, kalau kita memilih salah satu biaya mahal, kalau kita memilih DRL, TRL-nya sama-sama pasar, biaya ekonominya mahal banget. Kamu harus punya lapisan sumber daya manusia, entrepreneur yang luar biasa, punya daya beli masyarakat yang sudah matang. Kalau kita ikut acara Amerika, biaya ekonomi DRL dan TRL-nya mahal banget. Tapi kalau kita ikut Cina, RRC, DRL dan TRL-nya sama-sama dipelopori oleh negara, biaya politiknya mahal. Berarti kita harus nggak demokrasi itu, nggak demokrasi lagi itu kan. Sementara kalau ikut cara Amerika sangat liberal atau Eropa, mahal biaya ekonominya. Nah, kita ingin menawarkan pendekatan ketiga, yaitu CRL, yaitu gabungan DRL dan TRL yang kolaboratif. Karena itu, kami ingin mendorong community di depan, community desa, community kooperasi, ya, itu yang akan menjadi di depan. Tidak menutup kemungkinan perusahaan swasta, tidak masalah. Kita juga ajak beberapa perusahaan investor dari dalam maupun luar negeri. Ada yang dari Cina yang ingin membuat 100 hektar di situ IoT Park, Taman Internet of Things, kira-kira begitu. Ada juga perusahaan dari dalam negeri yang ingin mengembangkan solar cell. Kemarin kami juga diskusi dengan seorang pebisnis bioteknologi pertanian 50 hektar yang siap mengembangkan inovasi-inovasi pertanian di sana, nelayan, perkebunan, dan segala macam. Nah, swasta terbuka, mau luar negeri, mau big name juga nggak apa-apa. BUMN kami sudah bertemu juga dengan Kepala BRIN, Bapak Profesor Handoko Trilasono, bertemu juga dengan Kepala BPPT, ya, Pak Hamam, dan kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan antara negara dengan komunitas dengan swasta, swasta dengan swasta, yang bisa kita kerjasamakan di sana. Jadi DRL, TRL, CRL, Community Readiness Level, yaitu menciptakan ekosistem produsen dan konsumen yang terintegrasi satu sama lain. Nah, oke. Begitu. Saya ke Prof. Nunung dulu. Model semacam ini apakah ada dasar teorinya nggak, Prof? Dia tidak memakai state driven, bukan juga corporate driven, community yang digunakan. Ini
agak eksperimental juga. Ya itu bagian dari bukit algoritma. Bagaimana Mas Budiman bereksperimen. Tapi begini yang menarik. Satu keywordnya yaitu co-creation. Co-creation itu harus ada. Yang kemudian Mas Budiman menyebutnya CRL. Ya. Saya melihatnya begini Mas Bud. Kita ini tidak kekurangan orang pintar. Iya kan ya. Kita ini tidak kekurangan market, ada demand. Betul. Gitu ya. Orang pinternya ada, tapi kok belum kita bukan utilitas, kita bareng-bareng. Gitu. Nah, saya menyarankan sebenarnya tadi Mas Bud sudah menggandeng beberapa perguruan tinggi termasuk IPB. Tentunya ini bisa lebih shortcut kan ya, bisa katakanlah lebih shortcut. Perguruan tinggi ada teknologinya sampai ke level 5 TRL-nya. Ya. Sambil juga mencermati DRL-nya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kawinkan ada investor-investor yang akan masuk kan. Jadi sifatnya ini kan Mas Bud juga mengundang investor-investor yang akan masuk di situ. Betul. Ya. Nah, hanya betul-betul kita lihat kira-kira bukit algoritma itu core ke depannya mau ngapain? Merubah wajah Indonesia dari desa dengan teknologi-teknologi yang bisa diterapkan di desa atau apa? Jadi fokusnya juga harus kita lihat ya dengan teknologi-teknologi silicon based teknologi tadi kira-kira seperti itu ya itu harus mampu menjawab tantangan masa depan kan kira-kira seperti itu. Jadi lembaga riset kita kan juga banyak. Ya. Jadi bisa kita integrasikan bareng-bareng. Dan yang saya suka dengan Mas Bud selain algoritmanya tadi, luas lahannya itu 888. Kalau hokinya angka 8 itu kan muter terus tuh. Jadi mikir terus. Angka 8 itu nggak putus. Jadi Mas Bud itu dituntut mikir. Ya, satu-satunya angka yang tidak terputus. Iya, tapi Mas Bud mikir terus apa yang dikerjakan Mas Bud. Jangan kebanyakan nanti. Jadi angka 888 itu kan sebenarnya simbolik juga loh itu. Nah, sekarang tadi ya gitu Mas ya. Ya, tapi tadi dikatakan ini butuh juga semacam untuk antisipatingnya infrastruktur. Ini sudah sejauh mana juga memang diperlukan untuk bisa mendukung bukit algoritma itu berjalan. Saya misalnya tanya, listrik di sana memadai nggak? Ya. Seperti itu bikin yang paling simpelnya. Betul. Kalau jalan ya udah deket jalan tol lah sebentar lagi udah ini. Kemudian rel kereta juga nggak terlalu jauh dari sana. Itu kan kampung saya nggak jauh. Oh ya udah bagus. Ya. Aman kalau soal lokasi. Tapi listrik bagaimana misalnya? Ya, tentu untuk jalan tol betul. Rencananya kan tahun ini sebuah boji akan jadi, insya Allah ya. Saya sudah tanya-tanya terus tuh ke Waskita Karya juga ke Kementerian BUMN. Ayo dong Pak, jadiin. Nah, tahun ini kira-kira memang sudah rencana begitu. Dan rencananya nanti pintu tol dari tol ruas kedua itu akan 7 km ke kita. Ya. 7 km. Sehingga diharapkan kalau sudah jadi nanti kita akan bangun jalan sambungan, kita sendiri akan bangun, yang nanti jaraknya kalau dari Monas sampai sana, kalau sudah tersambung ya 1,5 jam, kira-kira begitu. 75 kilo lah. 75 kilo, nggak terlalu jauh, 1,5 jam. Nah, listrik internet segala macam sudah kami sudah bertemu dengan PLN juga, dengan PLN, untuk kami menjadi semacam eksklusif priority customer begitu, dan mereka akan pengembangan di sana, gitu ya. Dan pihak PLN-nya, priority customer. Lantas kemudian kita juga ingin mengembangkan internet. Sudah ada orang-orang Indonesia dari Inggris, lama di Inggris sudah pulang, ingin mengembangkan riset 6G di sana juga. Gitu. Ya, oke. Jadi kalau dengan demikian di tahap pertama ini Anda membutuhkan investasi senilai berapa kira-kira dan sampai akhir Kalau untuk sampai 300 ini tuntas ya sekitar 1 billion euro begitu ya. Euro ya sekitar itulah euro. Dan kemudian memang untuk pengembangannya nanti kita akan bioteknologi menjadi prioritas dari pertanyaan Prof Nunung, bioteknologi, kemudian juga nanoteknologi, sudah ada teman-teman yang sanggup, kemudian neuroscience dan studi genetik, genome sequencing, begitu sudah ada teman-teman kita dari Oxford yang lagi pada kuliah doktoral gitu ya, dari Oxford, Cambridge segala macam, dari Amerika juga dari Indonesia untuk genome sequencing.
Kuantum sudah ada, kami sudah diskusi dengan profesor dari ITB, Profesor Suksmono, dan mungkin ini juga saya terangkan kepada Prof. Nunung, kami juga menyediakan inkubasi, Pak Nunung. Jadi kami menyediakan pembiayaan, jadi kami memberikan pembiayaan terhadap inovasi-inovasi. Yang sedang kami ini inkubasi adalah kami sedang terima untuk teknologi VTT, voice to text, kemudian leaching nikel, yang memanfaatkan 80% tambang nikel kita yang menjadi sampah, itu justru banyak sekali kandungan-kandungan material yang luar biasa lebih mahal dari nikel. Membuat juga mini smelter untuk tambang-tambang yang bisa ditempatkan di mulut tambang. Kemudian juga kita untuk drone bawah air maupun drone atas air, drone udara bukan atas air. Jadi banyak produk yang akan Anda hasilkan nanti dari sana. Itu sedang kita biayai, orang-orang sudah ada, sudah riset, dan sudah kita itu biayai lagi. Nah itu begitu. Uang dari mana? Nah kalau uang biasanya saya ini ternyata lulusan-lulusan Amerika yang jago, dan anak dari Harvard. Ya, Harvard itu paling jago bikin proposal ya. Lulusan Amerika, kalau sains biasanya dari Asia maupun lulusan Eropa gitu. Tapi kalau begitu pembiayaan itu lulusan Amerika banyak yang ikut ke kita gitu. Nah itu dapatnya dari mana aja, mereka cerita pasti kan? Oh ya, mereka itu sudah lama selama ini melakukan pembiayaan untuk green technology untuk mining pertambangan. Oke. Tapi kebetulan mereka ini memang waktu mereka kuliah di Harvard, di MIT, mereka gelisah. Aduh, kok ketika pulang ke Indonesia gini-gini aja. Sehingga mereka kemudian ketika menemukan ide ini langsung ketemu sekali langsung, Mas, saya mau ikut, saya akan bantu untuk misalnya pembiayaan konsolidasi investor-investor dari luar negeri, dan kita akan kawal sampai nanti exit di New York Stock Exchange seperti itu. Jadi mereka sudah diperlakukan seperti startup gitu ya. Betul. Diperlakukan seperti itu, dicarikan investornya. Sejauh ini sudah mendapat berapa banyak, Mas? Yang baru daftar ke kita baru 4. Baru berapa bulan ini? 4 investor. Oh, bukan 4 perusahaan. Tapi kalau investornya sudah ada beberapa banyak lah, ada beberapa dari Cina ada, Amerika ada, dari Timur Tengah ada. Timur Tengah. Komitmen berapa? Bagaimana? Komitmennya senilai apa? Kalau satu startup kami itu, satu perusahaan perusahaan teknologi, itu paling rendah 1 juta US dollar. Paling rendah. Tapi yang kebanyakan masuk ke kita sekitar rata-rata 10 juta US dollar. Ya. Nah, nanti kita sampai angka ke 50 juta US dollar. Oke. Gitu. Dan itu orang-orang Indonesia. Jadi ternyata setelah Bukit Algoritma nongol, Kang Hardi, ini orang-orang Indonesia yang di luar negeri yang biasa jago nyarikan investasi segala macam, yang biasanya nyari investasi untuk batu bara, untuk perkebunan. Sekarang ya kita cari yang kayak gini, Indonesia ada nggak? Nah, kira-kira begitu. Oke. Bagaimana mereka meyakini bahwa investasi itu tidak akan sia-sia? Ya, kita kan presentasi, Kang Hardi ya. Kita presentasi, dan kita terangkan tentang DRL tadi, seperti presentasi sampaikan. DRL-nya jelas alamat pembelinya, dan jelas alamat Pak co-creatornya nantinya ke depan, seperti itu. Dan saya juga bicara bahwa ya ini swasta, tapi tentu saja kami juga sudah berbicara dengan Menteri Investasi Pak Bahlil waktu itu, sudah berbicara dengan Pak Sesnek, sudah berbicara juga dengan Pak Joko Widodo tahun 2019, sudah bicara dengan BRIN, sudah berbicara dengan Menteri Pertahanan, sudah berbicara dengan beberapa kementerian. Ada investasi negara atau BUMN? Belum. Oke. Kita terdapat mungkin bisnis B2B, terdapat mungkin B2B, tapi kita tidak menutup kemungkinan. Kami tawarkan juga kepada BRIN untuk bisa membuat satu kantor di sana, sehingga kita kerjasama dengan BRIN. Dengan kampus kan sudah ya. Prof. Nunung, kira-kira seperti apa langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh Mas Bud dan tim Bukit Algoritma ini? Apakah memang masih perlu ada lagi yang harus diperhatikan betul? Ya, jelas itu. Karena begini, ketika kita katakanlah tadi memanfaatkan satu zona ekonomi khusus ya, itu kan seperti KEG itu tadi. Sementara di daerah lain kan juga berencana membuat. Artinya nanti pasti by nature
akan tumbuh kompetisi, gitu kan ya. Nah, ini yang juga harus dipersiapkan. Makanya tadi saya membayangkannya apakah yang di Bukit Algoritma itu satu teknologi tertentu yang fokus. Ternyata kan tadi hampir seperti marketplace juga. Seperti supermarket. Supermarket ada banyak. Nah, tetapi yang penting ini kan konteksnya ketika kita menyatukan berbagai aktivitas, salah satu prinsipnya adalah bagaimana memudahkan untuk bisa menemukan teknologi baru lagi. Oh ya. Atau prinsip efisiensi kira-kira seperti itu. Karena kalau tidak terkoneksi nanti jalan sendiri nyarinya kemana lagi gitu. Kan gitu. Ya, itu yang harus diantisipasi dan dipikirkan bareng-bareng Mas Bud dan teman-teman, karena tadi bicara ada tambang masuk. Kemudian ada alat kesehatan masuk. Kemudian ada apalagi nanoteknologi, kemudian genom biotech dan seterusnya. Jadi kalau itu katakanlah Mas Bud sudah mengklasterkan gitu ya, terus ini nanti yang supportingnya siapa? Jadi ada satu titik sentral lagi yang mensupport semuanya itu. Ya. Lalu kita juga dengar sebelumnya, Prof. Nunung, ada Bandung High Tech Valley, ada Bali Chan, upaya-upaya mimpi-mimpi sejenis yang ingin membentuk semacam Silicon Valley di Indonesia. Ya. Semuanya tidak berkelanjutan. Nah ini kenapa dulu itu sampai seperti itu dan apa yang harus diwaspadai juga dari sana? Ya, jadi memang tadi paling tidak teman-teman di beberapa daerah sudah atau pemerintah daerah sudah berupaya yang mewujudkan ada klaster A, klaster B dan seterusnya. Nah, kan satu tadi mau didorong oleh market atau government invest, kira-kira gitu, ya kan ya. Nah kalau market yang market driven, swasta masuk, berarti kan harus ada sesuatu yang disiapkan. Paling nggak government menyiapkan lah bahwa ini betul-betul layak untuk menjadi satu aktiviti. Yang basisnya komersial dan bisnis. Jadi kegagalan-kegagalan di upaya-upaya sejenis sebelumnya lebih disebabkan karena ketidakjelasan siapa yang mendrive proyek itu, market atau state, bahkan jadi tidak dua-duanya dan akhirnya kemudian tidak menemukan hasil yang lebih optimal. Dan Oke, Mas, Anda juga kami undang untuk ikut berpartisipasi, berinteraksi dengan kedua narasumber ini, Budiman Sujatmiko, inisiator dari Bukit Algoritma, dan Profesor Nunung Nuriartono, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Silakan Anda bisa menuliskan di chat room. Nanti kan saya bacakan jika memang itu ada pertanyaan atau ada gagasan yang ingin Anda sampaikan. Lalu atau juga boleh Anda melambaikan tangan. Saya juga diskusi dengan para inisiator Bandung Tech Valley, ya, Bapak Profesor Budi Raharjo dan Adi Indrayanto. Sudah kita, bahkan Profesor Adi itu sebenarnya bagian dari tim kita juga, Profesor Adi Indrayanto. Oh, jadi Anda akuisisi aja itu selanjutnya? Oh, ya sama aja, akuisisi lah, kolaborasi. Enggak. Tapi kan dalam ranah teknologi segala macam berbicara tentang akuisisi itu jadi kelaziman kan. Kalau nggak diakuisisi, kita mengakuisisi, kan begitu yang terjadi. Akuisisi dengan penuh kerelaan. Ya, jadi silakan Anda boleh mengajukan pertanyaan ataupun gagasan. Taufan Nusantara, saya lihat melambaikan tangan. Silakan operator bukakan mic untuk Taufan Nusantara dan silakan keluarkan kameranya. Tapi jangan lama-lama ya. Silakan. Oke. Izin, saya tidak bisa menyalakan kamera sepertinya dari host yang mengatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin Pak Hardi, Prof. Nunung dan Mas Budi. Tadi sempat saya ikuti bahwa basicnya Silicon Valley ini rencananya kan berbasis market, notabene adalah desa yang menjadi market drivernya. Nah, saya juga sebenarnya sih sedikit cerita dulu. Saya juga dan teman-teman itu punya proyek yang sebenarnya ingin membantu desa berbasis data informasi. Nah, kita melakukan pusat informasi data desa berdasarkan map, kemudian kita coba tawarkan ke beberapa desa. Nah, ternyata setelah kita jalan, ternyata banyak sekali tantangan-tantangan di desa. Betul, desa itu masing-masing desa ternyata kapasitasnya berbeda-beda. Nah, PR banget ternyata gitu kan. Wah, jadi nggak serta-merta kita bisa ngomong desa
dengan segala apa yang kita pikirkan, padahal di kenyataan itu berbeda sekali. Nah, saya tuh pengen tahu, Mas Budi kan memang ahlinya dan inisiatornya Undang-Undang Desa. Sebenarnya terkait dengan desa yang notabene nanti jadi market driver-nya Silicon Valley Indonesia ini, kira-kira roadmap-nya seperti apa sih? Kan kelihatannya kan belum siap banget. Bahkan kalau menurut teman saya bilang itu program dana desa itu seperti bayi yang belum siap lahir lah. Kemudian dilahirkan sehingga muncullah tantangan-tantangan yang ada di lapangan. Nah, kira-kira kesiapan dari sisi market sendiri seperti apa dan saat ini posisinya seperti apa? Terima kasih. Ini sebelum dijawab, Mas Bud, ada dari chatroom juga, dari Okto, Bumdes Tarezo, Telbin Pabar, mungkin pengurus Bumdes ya. Izin bertanya, Mas Budi, bagaimana nanti Bumdes diposisikan dalam program ini? Bagaimana Bumdes bisa join? Sebelum jawab juga, saya akan minta kepada Famer semua, jangan lupa dukung kami di Fame Station, subscribe akun YouTube kami, Fame Station, lalu kemudian juga berikan like, berikan komen, dan silakan share tayangan-tayangan kami kemana saja. Dukung kami terus untuk mengembangkan aktivitas keilmuan di ranah digital di Indonesia. Silakan, Mas Budiman. Saya titip nanti kalau bisa, kalau ada penanya perempuan diprioritaskan, ini laki semua soalnya. Iya. Oke. Bagus pasti Kang Tovan. Ya betul, desa ini kan jumlahnya 74.961 desa. Ada desa yang bisa berkembang bumdesnya sampai revenue-nya sangat luar biasa, ada belasan miliar ya di beberapa desa. Ada yang memang pasti kesulitan segala macam, wajar. Karena memang ya begitulah kenyataan Republik kita. Tapi kan kalau mengatakan undang-undang desa datangnya kecepatan, ya kita udah puluhan tahun merdeka, masa kita nunggu sampai kapan? Jadi kita anggap itu bukan sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan, not obstacle, ya, tapi sebagai challenge ya. Ya kita lahir, kita dorong undang-undang desa, kita buat bukit algoritma. Ini adalah bagian dari ya sudah harus ada intervensi manusia ya agar ini ada akselerasi ya. Terus gimana roadmapnya? Roadmapnya begini. Kepada desa kami lagi bangun yang namanya koperasi ya, keanggotanya individu ya, bisa orang kota juga ya, bukan cuma ini sebenarnya bukan cuma desa ya, ini untuk orang kota juga ya, jangan khawatir. Tapi memang kita ingin menolong segera desa ini ya. Betul, keluarnya Kang Tovan sangat valid begitu ya. Saya bisa pastikan ya, memang beragam. Nah, kami ingin mencoba mendorong aktivitas ekonomi desa itu dalam berbagai macam sektor yang akan kita koneksikan itu menjadi Okto juga. Yaitu apa? Sektor teknologi informasi. Kami karena itu membuat koperasi satelit desa Indonesia. Kedua, sektor energi baru dan terbarukan. Ya, desa. Kemudian sektor industri kreatif. Ini bukan cuma desa lah, kota juga banyak banget ya. Itu berkaitan dengan film, berkaitan dengan penerbitan, industri kriya, kemudian arsitektur, industri hiburan, macam-macam. Nah, kita sudah buat 3 koperasi ini. Kemudian ada juga yang kita sudah buat kudapan, koperasi untuk data pangan. Ya, koperasi keempat sudah buat 4 koperasi. Dari 9 yang kelima adalah untuk bumdes dan koperasi yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Kesehatan, kemudian juga berkaitan dengan housing, perumahan, kemudian berkaitan dengan transportasi, berkaitan dengan pertambangan, dan manufaktur. Itulah sektor-sektor yang akan kita konsolidasikan, terutama dengan desa-desa dan kota-kota di seluruh Indonesia. Ya, kita sudah sebenarnya sebelum kita buat algoritma launching, kita sudah memulainya pemasangan internet, tower-tower di berbagai macam desa terpencil di perbatasan. Kalimantan Utara seperti itu ya, di perbatasan negara. Papua tadi juga saya dihubungi oleh bumdes dari Bintuni, Papua Barat. Ya, mereka juga sedang kita kumpulkan untuk 100 bumdes di provinsi Papua Barat. Jadi bumdes ini harus nunggu Anda atau bisa daftar ke Anda? Langsung saja, nggak apa-apa. Website Anda dibenahin dong. Bagaimana tuh? Website-nya dibenahin dong, biar gampang. Oh, bagus, sudah ada. Oke. Bisa berhubungan. Selama ini selalu berhubungan, Kang Hardi. Kita selalu berhubungan dengan teman-teman dan kita lakukan pelatihan secara rutin. Pelatihan secara rutin dulu sebelum ada PPKM, kita juga
kunjungan-kunjungan selama ini. Sekarang ini banyak melalui webinar begitu. Sekolah-sekolah data science sudah kita lakukan di berbagai macam provinsi. Dan kemudian nantinya bagaimana posisi BUMDes? Posisi BUMDes pertama ya bisa menjadi kedua ke depan sambil sumber daya manusia diperbaiki. Kita ingin juga membuat yang BUMDes Tower. BUMDes Tower akan kita letakkan di sebuah wilayah yang nanti akan berkaitan dengan pengembangan bioteknologi. BUMDes Tower apa? Yaitu tempat-tempat riset yang dimiliki oleh BUMDes. Tidak semua BUMDes, mana lah yang punya ide dulu, mana dulu. Saya sudah ketemu dengan beberapa kepala desa yang keren-keren, ya. Ada sarjana-sarjana S1, orang farmasi, tapi dia kepala desa, dia punya visi yang besar untuk membuat marketplace desa se-Indonesia. Nah, gagasan-gagasan seperti yang kita tunggu. CEO-nya segala macam. Itu untuk desa, ya. Artinya desa itu menjadi partner strategi. Apakah kota tidak? Kota juga iya, begitu ya. Seperti biasa, yang lain-lain. Begitu. Dan luar negeri. Ibu Siti Aida, ini perempuan. Silakan Ibu Siti Aida, dibuka mikrofonnya. Mas Topan nanti ya, sebentar ya. Bu Siti dulu, diminta prioritas katanya. Silakan host. Ya. Baik, alhamdulillah terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan. Saya angkatan 23 IPB, sekarang dosen di UHO Kendari, Sulawesi Tenggara. Halo Leo. Halo Leo. Ya. Jadi tadi ngomongin tentang teknologi, langsung saja terima kasih. Pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi tentang teknologi, tentang investor. Saya sangat senang bisa ikut dalam wacana yang sangat bagus ini. Topik yang sangat menarik, sesuatu yang tadi saya juga algoritma itu saya bayangkan matematika gitu di pikiran saya ya, aritmatika ya, jadi bagus banget. Oke, pertama tentang investor yang akan masuk di desa, saya kira sesuatu yang memang harus, tetapi sekali lagi Bang Budiman bahwa sebaiknya investor yang masuk itu memang yang bisa melibatkan masyarakat desa dan bermanfaat untuk masyarakat desa. Jadi jangan investor masuk masyarakat desanya menonton, atau mereka kalaupun ini harus membeli dengan harga yang mahal. Seperti pernah Bukari di Kendari, Kapet Bukari pernah ada. Nah itu ada investor masuk diberi kemudahan yang sangat banyak, sementara kalau masyarakat lokal atau perusahaan lokal yang mau masuk itu misalnya listrik, mereka dimudahkan dan lain-lain, pengurusan dan lain-lain. Sementara yang lokal itu tidak seperti begitu. Nah itu kalau seperti begitu modelnya sudah jelas sangat-sangat tidak fair, tidak bagus lah untuk masyarakat. Kemudian perubahan di desa. Nah saya ini orang tinggal di desa hari-hari, ya bapaknya penelitian sering. Nah mengubah mentalitas orang desa dari petani, dari sisi produksi, mengurus produksi, mau ke bisnis, mau komersil itu sesuatu yang sangat sulit ya. Jadi itu bagaimana langkah-langkahnya itu jadi sangat menarik gitu. Kemudian tentang nikel. Nah, nikel ini kampung saya ini sekarang lagi jadi wanita cantik, perempuan cantik yang dikejar di mana-mana karena teknologi komunikasi berkembang, sangat butuh nikel, sekarang semakin gitu. Nah, ini dia. Kenapa tadi saya sangat tertarik bahwa ada saudara-saudara kita yang dari Harvard, dari mana-mana luar negeri mau kembali ke Indonesia, ahli-ahli teknologi. Kenapa selama ini kemana? Selama ini orang-orang kita kok yang masuk ini China. Kemudian apa kita nggak punya duit? Apa kita nggak punya tenaga yang ahli gitu loh? Kenapa mereka yang datang? Ini kampung saya lihat sendiri bandara hari-hari tuh. Ini sebelum PPKM kemarin, sebelum mereka ngumpet-ngumpet, itu tiap hari pagi sampai sore penerbangan selalu penuh. Ini kenapa gitu loh. Nah, dan manfaatnya saya pernah menulis sebuah di proceeding bahwa mendingan tanah nikel ini biarkan aja di dalam perut bumi kita daripada dibongkar, tapi manfaatnya ke masyarakat lokal hanya sedikit, atau ke Indonesia malah sedikit sekali. Karena nampaknya tuh lebih banyak yang dibawa keluar gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan nikel yang kedua tadi limbah tadi yang sangat saya tertarik itu Mas Budiman, bahwa katanya yang tadi sudah buangan itu ternyata kalau diolah lagi ternyata banyak sekali nilainya. Nah itu bagaimana itu di Kendari ini hambur-hambur, orang sini bilang hambur-hambur tanah nikel lah om-om kita gitu ya. Jadi itu bagaimana supaya
manfaatnya untuk masyarakat lokal lebih banyak, bukan di bawah negeri dan orang. Ya, itu yang paling penting. Saya kira banyak hal yang saya ingin, tapi itu yang fokusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Taufan, boleh sekali lagi, silakan dibukakan untuk Pak Taufan. Masih mute, dibukakan. Baik, terima kasih. Ya, tadinya saya sedikit bahasanya dan tidak berani menyebutkan bahwa kalau kasarnya itu eksploitasi desa. Jadi ternyata Bu Siti Aida secara real gitu merasakan jangan sampai masyarakat desa itu jadi objek. Nah, tadi saya tanyakan yang belum bicara sama Mas Budi, saat ini prosesnya sejauh mana sih optimalisasi atau roadmap tadi itu sejauh mana saat ini posisinya? Anda dari mana, Pak Taufan? Saya kalau IPB angkatan 37. Sekarang? Saya sekarang di perusahaan swasta di konsultan. Di Jakarta? Di Jakarta. Oke, baik. Dan kita akan bacakan juga tadi ada dari Oktobum Destarezo itu dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Jadi luar biasa ya, ini ada yang dari Papua Barat, tadi Ibu dari Kendari. Kemudian Tovantri, target terwujudnya kapan? Mohon dijelaskan per 5 tahunan itu kira-kira apa yang dibangun untuk membentuk TRL-nya dan lain sebagainya, dan agar jelas step-stepnya, tidak menjadi proyek yang hayalan, mengawang-awang. Silakan Mas Bud. Ya, dulu waktu saya jadi aktivis juga banyak orang, wah Budiman menghayal melawan Soeharto. Kira-kira gitu ya. Tapi kejadian ya. Kejadian. Waktu saya jadi anggota Dewan, mau buat kita memperjuangkan undang-undang desa juga nggak ada yang percaya, tapi kejadian. Nah, mudah-mudahan yang ini juga kejadian. Jadi kalau bukan hayalan, ini hayalan. Saya nggak membantah bahwa ini hayalan. Nah, ini memang hayalan saya dengan teman-teman begitu. Tapi selama tidak melanggar hukum alam ya, selama semuanya rasional dan selama punya niat baik, ya kita justru bangsa kita nih. Kita selama ini agak tertatih-tatih, kita nggak berani menghayal. Ya. Oke, betul. Kita ini bangsa yang memang imajinasi itu dianggap mengada-ada. Itu adalah sebuah kejahatan. Di era disrupsi sekarang, saat kita menganggap imajinasi itu bukan sesuatu yang baik, itu bukan sesuatu yang penting, itu adalah sebuah kejahatan. Sebuah kesalahan lah minimal. Karena apa? Itu yang membuat Google itu kan barangkali berhayal gimana caranya gua nggak keluar dari kamar kosku, aku nggak harus ke perpustakaan Stanford, aku nongkrong aja di kamar kosku, tapi aku punya akses pada jutaan buku. Itu kan hayalan. Atau si Mark Zuckerberg ya, dia pendiam, kurang gaul gitu, tapi tiba-tiba dia menghayal gimana punya orang teman sedunia beratus-ratus juta begitu ya. Dan dia melakukan itu dia. Yang penting algoritmanya. Yang penting bagaimana imajinasi ketemu algoritma yang pas, ketemu teknologi yang pas. Dan kebetulan kebanyakan inovasi itu lahir dari brain, bukan lahir dari sumber daya alam. Enggak, lahir dari sumber daya yang ada di kepala kita, yaitu sebagai sumber daya manusia apa sih? Otak, ide. Nah, ide ini kita tuangkan dalam sebuah susunan yang rasional segala macam dan dalam tanda kutip dibeli oleh orang. Nah, buktinya punya tanah 888 hektar, juga dia punya hal yang sama. Semua dia punya tanah. Saya kan nggak punya tanah gitu. Nah, ketemulah kira-kira begitu. Ketemulah seperti itu. Nah, bagaimana Anda memastikan yang orang-orang desa ini tidak tertinggal dalam upaya transformasi ini? Karena itu kami membuat yang namanya BUMDes dan koperasi. Koperasi adalah suatu komunitas tempat di mana itu seperti PT yang TBK sejak awal. Dia dikelola sebagai sebuah bisnis. Tapi dia TBK sejak awal. Sehingga dengan manajemen koperasi yang tentu saja kata koperasi itu ada kata yang tidak terlalu baik ya dalam waktu lama. Tapi sebenarnya koperasi jadi sangat penting di negara-negara kapitalis ya, Amerika, di Eropa. Koperasi itu bank agrikol segala macam ya. Bayern Munchen, Barcelona FC. Barcelona, Real Madrid itu koperasi loh. Koperasi dulu Volvo itu kalau nggak keliru ya. Frisian Flag. Susu segala macam ya. Jadi artinya Frontera di Selandia Baru. Artinya kita ingin membangun satu tradisi baru, yaitu bagaimana bergotong royong bukan sekedar tolong menolong saat orang lain kesusahan, tapi tolong menolong untuk mencari untung bersama. Nah, kita nggak terlatih di situ.
Begitu kita kolaborasinya untuk nolong orang supaya tidak mati, tidak sakit, Indonesia jago lah. Bahkan kemarin ada analisis dalam masa pandemi orang Indonesia itu paling hebat kalau soal tolong menolong orang. Paling dermawan. Dermawan, tolong menolong dermawan. Gimana kita ubah? Tolong menolong bukan tolong menolong dermawan. Tapi tolong menolong yang sifatnya bukan etis tapi lebih logis lagi, ya, membuat usaha bersama yang untung bersama. Nah, ini memang sebuah tantangan kultural, tapi menurut saya tantangan itu harus dihadapin. Ya menghayal lagi, tantangan itu harus dihadapin. Okay. Kita buat undang-undang desa, kita buat BUMDes, kita buat koperasi. Ya, artinya kemudian akhirnya banyak pengusaha-pengusaha yang melihat bahwa apalagi setelah revolusi industri 4.0, apalagi setelah pandemi, orang sudah mulai merasakan bahwa cara lama kita mengelola ekonomi dan bisnis selama ini sudah sangat merusak alam, merusak relasi sosial. Nah, kita menawarkan nih. Kan kita tahu Kang Hardy kalau belajar sejarah ya, itu selama pandemi, entah pandemi Black Death maupun pandemi Spanish Flu, selalu akhir ide-ide cemerlang, lahir ide-ide progresif di masanya. Ya kan? Nah, kita atau melahirkan perang, bisa juga. Atau melahirkan perang, ya. Melahirkan perang. Perang atau ide-ide progresif, ya. Nah, jelas setelah perang dunia 1 atau perang dunia 2 lahir ide-ide baru lah, kira-kira gitu ya. Setelah krisis seperti itu. Tahapan-tahapannya ya kita buat koperasi yang 9 sektor tadi itu. 9 sektor dari satelit, energi, industri kreatif, data pangan, kesehatan. Itu yang Anda sebut apa 9 Garuda itu? 9 Garuda, kita sebut sebagai 9 Garuda, dan satu candinya di Sukabumi itu, Candi Bukit Algoritma, kira-kira begitu. Nah, kemudian BUMDes kita dorong untuk membentuk holding BUMDes, ya, holding badan usaha milik desa. Agar apa? Karena undang-undang desa sudah memberikan keluasan. Kalau kita BUMDes bisa mengkonsolidasikan kapitalnya, modalnya, ya, mereka juga bisa mengelola pertambangan oleh mereka sendiri, ya kan? Karena itu salah satu yang riset yang sedang kita danai adalah nikel teknologi untuk pengelolaan tadi waste-nya nikel 80% yang banyak terbuang, bahkan mau dibuang ke laut. Langsung bisa lingkungan, ya kan? Sementara itu ada banyak skandium, ada macam-macam material-material yang sangat berharga jauh lebih mahal daripada nikel yang selama ini sebenarnya. Ya. Jadi kalau ditanya tahapan 5 tahun bukan berarti cuma fisik gedung berdiri dan lain sebagainya. Enggak. Bahkan ini tidak hanya bicara soal Bukit Algoritma di satu kecamatan di Sukabumi itu saja, tapi ini adalah sebuah upaya yang kolaboratif seluruh Indonesia. Contoh. Bukit Algoritma Sukabumi itu hanyalah salah satu klaster. Oh, situs ya itu paling. Situs Bukit Algoritma Inovasi. Saat kita sedang buat ini, ya ada orang nawarin tanah lagi. 1.000 hektar khusus untuk Bukit Algoritma manufacturing atau produksi hardware ada di Jawa Barat, masih di Jawa Barat juga ternyata. Nah, sebenarnya saya dulu pernah ditawari di DIY pernah ditawari, tapi nanti kita katakan lagi bagaimana software dibangun di Sukabumi, ya, hardware nanti kita bisa bangun di tempat lain, ya, yang sudah ditawarkan kepada kami 1.000 hektar bahkan lebih luas untuk hardware. Apa? Ternyata orang dalam tanda kutip membeli ide ini. Oh iya ya, kalau kita buat juga namanya Bukit Algoritma untuk produksi. Itu ada. Jadi yang manufacturingnya ada di sana. Manufacturing bukan di Sukabumi. Oke, di Sukabumi adalah lab dan research center. Iya, betul. Atau software begitu ya, buat software. Mas Nung, ini visible nggak sih Mas Nung? Ini kadang-kadang too good to be true juga ya ini. Ya, jadi kembali kalau berkhayal itu, kalau kartun Simpson itu kan sering dulu menggambarkan Donald Trump jadi presiden Amerika, ternyata bisa juga tuh. Nah, ya, betul. Terus mobil terbang, ternyata juga mau kejadian. Terus daging sintetis, itu juga sedang mesti dalam skala lab ya. Tapi saya melihatnya begini. Ini kan paling tidak tadi, bagaimana satu, people to people-nya dikumpulin nih. Perusahaan-perusahaan dikumpulin nih, ide-idenya dikumpulin. Nah, jadi people, bisnisnya, idenya. Nah, persoalannya saya mendorong Mas Budiman ini. Ya. Jangan tanggung-tanggung sekalian kalau memang Bukit Algoritmanya tadi, katakanlah ingin mendorong atau menjadi bagian Indonesia mentransformasikan dirinya. Ya kan? Hari ini juga baru ada diskusi tentang structural transformation. Oke, baik. Orang yang sering lupa Mas Bud, selain desa selain desa. Harusnya teknologi tadi itu bisa mensupport sektor UMKM
Karena Jerman itu bisa lolos dari middle income trap. Salah satunya apa? Backbone-nya UMKM disupport oleh teknologi. Jerman. Nah, Taiwan juga Prof. Taiwan juga. Nah, jadi Mas lebih fokus lagi, Mas Bud, algoritmanya tadi, bukit algoritmanya itu difokuskan mau ke siapa, supaya membawa transformasinya smooth gitu. Justru tidak membuat transformasi yang lainnya gitu, tapi transformasi yang betul-betul. Dan tadi kan yang dikemukakan oleh Mas Budiman ini seolah-olah kita melihat akan ada supermarket gitu, semua gagasan dikumpulkan, semua produk digarap. Nah, apakah ini strategi yang tepat juga Pak Nunung? Kalau nggak, Korea kan kita lihat fokus saja di layar komputer saja misalnya. Nah itu gimana? Nah jadi gini, tadi makanya Mas Bud ini fokusnya kemana nih? Tadi kan fokusnya ke bioteknologi, Prof. Oke, bioteknologi. Ya. Nah, biotek, berarti kan Mas Bud ingin menyasar mau sektor-sektor pangan, sektor yang berkaitan dengan natural resources, dengan teknologi nano dan seterusnya lah, karena itu bisa digunakan kan ya. Nah jadi yang harusnya bisa, tetapi paling tidak saya melihatnya begini Mas Hardi. Oke, ini sudah ada gagasan besar. Gagasan besar ini kan harus terwujud dan harus dikawal. Iya. Karena kalau nggak dikawal, betul. Nanti Mas Budnya kemana, algoritmanya kemana, bumdesnya kemana gitu loh. Karena itu kita minta perguruan tinggi nih. Nah, gimana perguruan tinggi bisanya? Nah, jadi ini kan dekat Sukabumi sudah ada kampus, IPB juga sudah ada kampus di Sukabumi. Ya. Jadi paling nggak, yuk bareng-bareng gitu. Kita lihat bareng-bareng lagi, karena nampaknya nanti mudah-mudahan Pak Gubernur bisa juga kita undang di sini Mas Hadi. Dia juga punya gagasan membangun hal yang lain gitu, membangun innovation valley juga, kira-kira seperti itu. Nanti kita itu lihat. Pemda ya, Prof ya, Pemda ya. Ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Nah ini kira-kira seperti apa? Sinergi kan harus sinergi. Jangan sampai nggak ada jejaringnya itu nggak ada. Gitu. Dan apa juga itu? Saya ingin tanyakan juga. Ini kan teknologi ini setiap saat berkembang. Kita di satu sisi sudah menciptakan satu hal, di tempat lain orang sudah menciptakan mungkin yang sudah 2 kali lipat lebih berkembang dari kita, di tempat yang lain lagi sudah 3 kali lipat berkembang dari kita. Anda sekarang menawarkan sesuatu, tahu-tahu pasar melihat, wah, buatan sana jauh lebih maju. Antisipasi apa lagi yang Anda siapkan ini? Nah, ini benar. Itu benar sekali. Selama ini kebanyakan inovasi di Indonesia itu adalah menawarkan solusi baru untuk masalah-masalah lama. Untuk masalah-masalah lama. Solusi baru untuk masalah-masalah lama. Tapi apa yang membuat seorang Elon Musk ada di depan hari ini? Ya, dia bikin Tesla, ya, oke. Ya, SpaceX, segala macam. Dia bukan sekedar menawarkan solusi baru atas masalah lama. Dia bahkan sudah mengimajinasikan masalah yang belum ada, kemudian dia buat solusinya. Misalnya soal overpopulasi bumi misalnya ya, itu kan masalah yang belum lah ya. Tapi dia sudah mengimajinasikan masalah yang belum hadir, ya, karena dia sudah tentu saja timnya sudah melakukan ekstrapolasi ya, sudah melakukan ekstrapolasi prediksi dari segala macam perkembangan data segala macam, maka akan timbul masalah lagi nih. Karena itu masalah yang belum hadir, dia sudah buat solusinya dulu. Nah, itulah imajinasi dan inovasi. Pentingnya di situ. Nah, kami yang di Bukit Algoritma, Prof, ini penting juga untuk Profesor Nunung. Kami di Bukit Algoritma jangan dibayangkan isinya hanya para ahli programming, ahli coding, ahli algoritma. Enggak, kita nanti di sini akan ajak ekonom, kita akan ajak sejarawan, antropolog, psikolog, bahkan filosof untuk ikut menjadi bagian dari ini. Karena apa? Teknologi yang akan dibuat di sana haruslah philosophically, secara etis, kita harus jelas. Karena kalau bicara sains, banyak perkembangan sains yang tidak etis. Misalnya di Monash University, orang bisa melahirkan embrio dari stem cell-nya seorang Hardy Remawan. Ya, tanpa harus berhubungan seksual, bisa lahir anak seorang Hardy meskipun belum fully develop ya embrionya ya. Kira-kira begitu. Apakah kita kalau itu untuk secara etis kita akan tanya, Pak filosof, Ibu, Pak filosof, etis enggak? Misalnya atau teknologi yang lain, ya bisa nggak dikembangkan secara antropologi cocok enggak? Secara kejiwaan cocok enggak? Jadi jangan dibayangkan di sana isinya hanya sekedar para ahli algoritma, teknolog enggak. Social scientist juga para ekonom, ini penting Prof. Nunung, ini penting nih Fakultas Ekonomi Manajemen IPB. Kebayang nggak Prof. Nunung? Bahwa perkembangan teknologi ini akan juga banyak menggeser asumsi dasar ilmu ekonomi.
Ilmu ekonomi kan salah satu asumsi dasarnya adalah scarcity, kelangkaan, sehingga benda menjadi berlaku, permintaannya banyak, supply dikit. Nah, kalau kita memasuki sebuah era di mana supply-nya juga banyak, misalnya teknologi meat lab, membuat daging tanpa harus menyembelih seekor sapi pun, cukup dari stem cell sapi ditaruh di meat lab di Singapura atau Israel yang sudah buat. Suplai daging kan banyak, bagaimana dampaknya pada industri peternakan? Seperti itu. Apalagi soal pendidikan, industri pendidikan. Hari ini saya hampir nggak tiap malam lah, tiap minggu 2 kali saya ikut kuliah-kuliah di MIT, gratis. Saya bisa ikut kuliah filsafat, ikut kuliah fisika, ikut kuliah matematika, ikut kuliah ekonomi, fisika, gratisan. Nah, ini bagaimana akan menggeser industri pendidikan, misalnya seperti itu. Nah, jadi ada satu pergeseran, shifting, bukan sebelum paradigma, pergeseran sistem sosial. Dan itu adalah layak atau selalu terjadi saat ada revolusi industri, atau selalu terjadi saat ada pandemi. Nah, kita ngomongin dua-duanya bareng-bareng nih. Pasti akan luar biasa. Saya butuh filosof, saya butuh ekonom, ya, saya butuh sejarawan, antropolog, dan psikolog, juga sastrawan, untuk bagaimana melakukan proyeksi, ngobrol bareng dengan ahli-ahli AI, ngobrol bareng dengan ahli bioteknologi, ngomongin hasil kayak gini akan berdampak seperti apa secara ekonomi, sosial, filosofi, spiritual, dan kebudayaan. Ini nggak main-main ini. Ini bukan proyek bisnis saja ini. Ini proyek peradaban tadi Pak Nunung bilang. Betul. Itu kita terbuka terhadap semua orang yang mau berpikir baik ya. Dan berpikir baik. Ya. Kalau untuk main ancur-ancuran, ya jangan di sini gitu ya. Kita ingin nyiapkan Indonesia ini 2045 ini gimana? Kira-kira begitu? Ya. Oke, baik. Dan Pak Agung, terima kasih komentar Anda. Bicara koperasi, saya pernah buat koperasi petani kopi di Tanggamus, Lampung saat bekerja di perusahaan swasta. Ini bisa potong jalur distribusi, mempertemukan petani dengan buyer tanpa trader. Mengajarkan petani mengenai perdagangan green coffee di London, dan juga sertifikasi internasional. Ya, oke, bisa. Jadi contoh yang bisa dikembangkan. Terima kasih, Pak Agung. Dan mungkin sekali lagi, PR-nya Mas Budiman ini adalah memastikan bagaimana Anda bisa diakses oleh BUMDes-BUMDes di seluruh Indonesia yang 74.000 ini. Mereka penasaran, mereka ingin ikut bergabung, mereka antusias. Bagaimana Anda bisa memastikan Anda bisa diakses? Bisa lewat IPB juga, bisa lewat Fakultas Ekonomi Manajemen IPB, nanti kita kerjasama kan gitu. Ya. Oke, jadi ya, websitenya sekali lagi lah dimungkinkan untuk orang bisa komunikasi dan mungkin berpartisipasi dalam upaya untuk tidak hanya sebagai sebuah proyek Silicon Valley. Silicon Valley artinya menjadi terlalu kecil ketika Budiman menyatakan bahwa ini adalah upaya untuk mengisi peradaban ke depan. Bahwa ini adalah upaya untuk memanfaatkan momentum ada revolusi industri yang keempat dan pandemi yang setiap 100 tahun melanda dunia. Jika kita tidak bisa memanfaatkan momentum yang terjadi di masa-masa seperti ini dan tidak bisa menarik pelajaran dari sana, maka keberlangsungan kita sebagai bangsa di masa yang akan datang mungkin akan terancam. Pak Nunung, silakan mungkin bisa memberikan, sebentar, mungkin Pak Nunung dulu bisa memberikan, Prof. Nunung bisa memberikan gambaran sebelum kita menutup. Ya, ini ada yang menarik, terutama kaitannya bagaimana Amerika, karena eranya space ini sudah ada, dia sudah membentuk satu unit khusus Space Army. Space Army, wah, Star Wars betul ini. Space Army itu ada. Star Wars nih. Nah, apa maksud yang ingin saya sampaikan apa? Kita harus bisa, selain tadi hanya bereaksi, kita antisipasi ke depan. Indonesia tuh harusnya bisa lah, saya yakin kok. Borobudur aja bisa, itu di Sukabumi ada Gunung Padang. Temannya Budiman tuh yang paling ngertinya. Itu sebenarnya makanya salah satunya dipilih Mas Budiman tuh karena ada tapak-tapak peradaban di situ tuh. Jawa Barat. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi. It is very important to change our mind. Gitu ya. Kita harus melakukan inovasi-inovasi. Ya. Karena majunya satu bangsa itu dari inovasi. Makanya bukan research and development, research and innovation sekarang. Jadi saya berharap banyak, ya paling tidaklah Mas Bud dengan cita-cita, saya tidak mau menyebut khayalan, saya menyebut cita-cita, dreaming, mimpi, gitu kan. Itu bisa terwujud. Nah kita tunggu aja 5 tahun, Mas Bud. Sering nyapa IPB nggak? IPB dong bareng-bareng nggak kan? Gitu kita kembangkan betul. Mungkin algoritma bersama teman-teman perguruan tinggi yang lain yang tentunya pasti akan support. Kalau ini
Dan sumber daya manusianya juga mungkin Prof. Nunung ya, karena tadi seperti yang Ibu di Kendari itu mengatakan bahwa masyarakat desa merasa tidak diajak. Mungkin mereka juga perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusianya juga. Betul. Ya, dan saya satu lagi Mas Hadi, saya berikan contoh yang ini juga harus kita antisipasi. Saya baru melihat satu video yang sangat menarik tentang Airbnb. Orang semua melihat Airbnb ini kisah sukses. Tapi begitu booming, ternyata demo besar-besaran di Barcelona, impact dari satu teknologi itu apa? Sewa apartemen, sewa rumah di Barcelona naik berkali lipat. Oh ya, sewa ya. Sewanya. Jadi penduduk lokal nggak bisa lagi. Konteksnya lagi kita bawa, kita harus memikirkan teknologi yang adaptif terhadap kondisi Indonesia. Kira-kira seperti itu. Itu Mas pesan saya, Mas Hadi dan Mas Budiman. Benar. Budiman. Prof, ya jadi benar. Makanya apa yang disampaikan Prof. Nunung itu benar. Jadi ada dampak sosial. Saya beberapa hari lalu juga Clubhouse juga berbicara soal ini. Jadi kami ingin ini dibicarakan revolusi industri 4.0 terlalu besar hanya untuk dipecahkan oleh para computer scientist. Terlalu besar hanya untuk bisa dipecahkan oleh para genome editor. Terlalu besar ya. Jadi para filosof dan ekonom ya harus ngomong juga. Kita ajak political scientist even bahkan ya. Jadi intinya ingin saya katakan, bagaimana dampak-dampak sosial teknologi kita bicarakan sejak awal. Jadi satu produk teknologi yang lahir dari bukit algoritma adalah sesuatu yang sudah dikurasi secara algoritmik, secara teknologis, secara sosiologis, psikologis, antropologis, ekonomis dan bahkan filosofis, begitu loh. Kira-kira begitu ya. Sehingga ini imbauan saya untuk perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi ini merespon apa yang diminta oleh Pak Joko Widodo. Jangan ada kekakuan dalam disiplin ilmu. Coba tolong dikembangkan. Ini fakultas prodi lah minimal yang lintas ilmu. Politik gabung dengan komputer, biologi gabung dengan ekonomi, ekonomi gabung dengan fisika. Itu di beberapa perguruan tinggi di luar negeri sudah lazim itu, ya, sudah lazim ya. Di Oxford itu ada tuh prodi komputer dan filsafat. Fisika dan filsafat, ya. Di Amerika sudah biasa ada program major dan program minor. Kamu kuliah komputer major, ambil minornya misalnya filsafat. Penting sejak S1 mahasiswa itu dibiasakan punya 3 hal: intellectual skills, ya, behavioral skills, dan transferable skills. Keterampilan beride intelektual, keterampilan berperilaku, dan transferable skills, yaitu skills yang bisa dipindah-pindahkan antar ilmu. Ya, karena itu saya berharap di setiap fakultas di Indonesia ada prodi yang sifatnya joint degree, misalnya antara fisika MIPA, fisika IPB dengan ekonomi. Kita tahu ada ekonomi besar namanya Paul Ormerod, bicara tentang ekonomifisika. Ya, biologi dengan politik juga ada, bagaimana biologi hubungannya dengan politik dan neuroscience itu ada. Di UGM sudah ada, tapi baru pusat kajian, yaitu pusat Center for Digital Society di Fakultas Politik UGM. Masuk UGM, misalnya ada kajian-kajian tentang komputer, minimal kalau bukan hardware-nya, software-nya dan algoritmanya, tapi belum jadi prodi, setahu saya baru jadi kajian. Center for Digital Society. Jadi mahasiswa politik bicara tentang belajar tentang algoritma, bicara tentang bagaimana pengurus software segala macam. Ini penting banget bagi kita. Respon Pak Jokowi bilang jangan kaku supaya kita ini lebih inovatif dan lebih disruptif. Nah, kira-kira begitu. Banyak sudah ya, Prof ya? Ya sudah. Jadi di IPB saya bersyukur Mas Bud. Saya itu belajar ekonomi tapi saya belajar fisika, kimia, biologi, sosiologi tingkat 1. Itu benar. Tingkat 1. Jadi teman-teman di IPB itu sejak awal tingkat 1-nya mau dia misalnya teknologi pangan, dia belajar ekonomi, dia belajar sosiologi, dan sekarang ada tambahan dengan kurikulum 2020 itu coding. Jadi coding itu wajib untuk semua mahasiswa. Bagus tuh, itu keren. Ya. Jadi bolehlah, mungkin nanti komunikasinya tetap ditingkatkan, dan itu tadi pesan untuk Mas Budiman dari teman-teman yang sudah masuk melalui chatroom, utamanya bagaimana mereka bisa menyalurkan antusiasmenya dengan Bukit Algoritma ini, karena mereka sekarang paham Bukit Algoritma tidak hanya sekedar situs yang ada di Sukabumi itu saja, tapi sebuah ide besar yang bisa menjadikan upaya untuk mengantarkan transformasi Indonesia berhasil memetik hikmah dari adanya revolusi industri keempat dan pandemi COVID-19 sekarang ini. Jangan sampai kita jadi bangsa yang merugi, karena
hanya menderita oleh COVID dan hanya menjadi konsumen dalam revolusi industri. Terima kasih Budiman Sujatmiko, terima kasih Prof. Nunung Nuryantono, terima kasih VMer semua. Saksikan terus, dukung kami terus, subscribe akun YouTube kami, VM Station, berikan like, berikan komentar, sebarkan kemana-mana, dan tonton terus kami. Besok juga kami akan tayang pukul 8 dengan tema yang tak kalah menariknya. Ada Covidonomics bersama Dr. Iman Sugema. Terima kasih sekali lagi. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.